Jadi insya Allah untuk pertemuan kita pagi ini kita akan mensosialisasikan aplikasi EMIS versi 2 dan sekaligus pembuatan akun untuk operator lembaga. Jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, saya sedikit akan mengupas singkat secara singkat arti EMIS itu apa, arti EMIS apa, manfaatnya apa, fungsinya apa. Karena mungkin baru tahun ini kita dengar untuk lembaga TPG itu masuk menginput datanya ke EMIS. Jadi saya perkenalkan dulu, itu EMIS. Mungkin ini juga sudah dibaca ya, ada di grup saya kirim. Jadi EMIS itu singkatan dari Education Management Information System, atau di bahasa Indonesia kan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Fungsinya pertama, berfungsi untuk melakukan pendataan lembaga pendidikan agama Islam yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Salah satunya adalah LPG, Pondok Pesantren, MDT. Nah itu semua yang melakukan pendataan di EMIS. Selanjutnya yang kedua, yaitu lembaga yang memiliki kesempatan atau memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pendidikan, di mana pada salah satu syarat penerima bantuannya adalah terdaftarnya lembaga kita di Kementerian Agama, sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Pak Kepala Seksi PD Pontoy. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan itu harus lembaga terdaftar di EMIS atau di Kementerian Agama. Kalau tidak ada data di EMIS, mustahil kita bisa masuk ke aplikasi. Sedangkan bantuan itu sekarang hampir dikatakan hampir semua melalui aplikasi seperti Simba kemarin. Kemudian manfaat EMIS. Manfaat EMIS itu memudahkan dalam menemukan data yang valid. Jadi kenapa kita disuruh untuk mengisi data update lembaga, update siswa, update guru, supaya data juga itu bisa terekam dan operator pusat dan provinsi bisa langsung lihat kita punya data, supaya jumlah gurunya berapa, siswanya berapa, keadaan lembaganya bagaimana. Tanpa mereka ke kabupaten, mereka bisa tahu melalui aplikasi EMIS. Selanjutnya, perbedaan update data EMIS di aplikasi e-monitor dan aplikasi EMIS versi 2. Ini e-monitor adalah aplikasi EMIS yang lama. Ini aplikasi EMIS yang lama ini, sebelum dikeluarkannya EMIS versi 2. Di aplikasi e-monitor, aplikasi yang lama, operator lembaga tidak dapat mengakses link tersebut karena hanya diperuntukkan oleh operator kabupaten. Dalam hal ini saya. Jadi dulu waktu masih menggunakan e-monitor itu sama sekali operator lembaga TPG tidak sama sekali untuk mengakses link tersebut, cuma operator kabupaten. Tapi sekarang bedanya, dengan adanya EMIS versi 2 ini, maka operator lembaga lah yang langsung dapat membuka link tersebut untuk mendownload. Kemudian setelah didownload itu dia menginput datanya. Kemudian operator lembaga sendirilah yang langsung mengupload ke aplikasi EMIS dengan menggunakan akun masing-masing. Jadi nanti saya sebagai operator kabupaten akan membuatkan akun lembaga TPG se-Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Jadi semuanya ada 582 lembaga yang terdaftar, tapi totalnya ada 700 lebih. Itu semua nanti akan punya akun yang berbeda-beda untuk masuk ke aplikasi EMIS. Kemudian sedikit
sedikit catatan ini yang tadi saya katakan, sebagaimana instruksi dari Kadin Kemenak, seiring dikeluarkannya aplikasi EMIS versi 2, maka semua lembaga TPQ yang terdaftar di EMIS akan dibuatkan akun EMIS oleh operator EMIS. Nah, kemudian selanjutnya, bagi lembaga TPQ yang sudah mendapatkan SK hijau yang belum terdaftar pada aplikasi EMIS atau TPQ yang nomor statistiknya sama dengan TPQ yang lain. Saya yakin ini ada banyak yang seperti ini. Itu kalau misalnya ada seperti ini, diharap untuk ke kantor untuk melaporkan lembaganya, supaya kita adakan penertiban nomor statistik lembaga. Maksudnya ini nomor statistiknya sama dengan TPQ yang lain. Begini, misalnya TPQ Nurul Iman, misalnya nomor statistiknya 411273020 sekian. Setelah dicek di EMIS, ternyata yang muncul TPQ nama TPQ lain. Ada nggak seperti itu? Itulah yang saya maksud tadi. Kalau misalnya ada yang seperti itu, kita melapor di Kemenak, kita hubungi Ibu Andi Irma sebagai tim verifikasinya. Kita hubungi Ibu Andi Irma, beliau yang verifikasi berkasta. Setelah itu store ke saya yang ikut masuk ke EMIS. Begitu. Kok ada kasus seperti ini? Jadi otomatis, misalnya yang tadi saya katakan, misalnya kalau TPQ Nurul Iman itu yang terdaftar di aplikasi EMIS, maka TPQ yang kita punya, yang bukan ceritanya nomor statistik kita masukkan, tapi nomor TPQ lain yang muncul, otomatis TPQ kita itu tidak sah atau dihanguskan dan dibatalkan karena nomor statistik kita sudah digunakan oleh TPQ yang lain. Makanya ke kantor untuk diverifikasi, dikasih nomor statistik baru. Paham Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Selanjutnya, ini untuk entry data EMIS, ini dilakukan per 6 bulan sekali, per semester. Jadi operator, ini semua operator lembaga ya yang ikut. Ada. Jadi perhatikan Bapak Ibu operator, ini untuk entry data EMIS dilakukan per 6 bulan sekali. Kenapa per 6 bulan sekali? Mungkin saja rentang waktu antara 6 bulan itu ada tambahan guru kan, ada tambahan siswa kan, santri, kita update. Tapi jangan setiap bulan mengupdate, setiap per 6 bulan kita update. Ini tadi yang saya katakan, jumlah lembaga TPQ secara keseluruhan itu di Kabupaten Bulukumba ada 796 lembaga khusus TPQ. Yang terdaftar di EMIS 582 lembaga. Berarti masih ada sisa 214 lembaga yang belum terdaftar. Tapi ini yang 214 sedang kami proses. Insya Allah kami lanjutkan setelah kami sosialisasi. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak ada SK, ada hijauku, kenapa tidak saya masuk di data TPQ, masuk di EMIS? Padahal saya sudah pegang SK sama hijau. Kenapa? Karena salah satunya itu beberapa bulan yang lalu kami sudah mengirim data lembaga pendaftar baru ke Kanwil, mengusulkan ke Kanwil untuk diteruskan ke pusat. Ternyata yang kami kirim itu ratusan, sekitar 260 sekian. Kemudian yang ternyata pusat input masuk ke EMIS cuma 102 lembaga, selebihnya dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena adanya aplikasi baru itu tadi, aplikasi EMIS versi 2. Karena waktu masih menggunakan e-monitor, pusat yang langsung menginput masuk ke EMIS. Tapi dengan adanya aplikasi versi 2 ini dikembalikan ke operator kabupaten untuk menginput langsung lembaga barunya. Jadi bukan lagi di pusat. Jadi akan prosesnya lebih ringkas dari
sebelumnya. Bisa dalam satu hari itu kita mendaftar langsung masuk data-data di emis sepanjang berkas-berkas tak semua lengkap. Misalnya kita ke kantor bawa berkasnya lengkap, ibuan email verifikasi, setelah itu berkasnya aman, saya langsung input. Hari ini kita datang di kantor, hari itu juga bisa masuk di emis. Beda sama e-monitor yang dulu. E-monitor yang dulu berkasnya masuk di kantor, diverifikasi, di scan, dibuatkan SK, IJOP, dikirim ke Kanwil hasil scan-nya. Kanwil meneruskan ke pusat, baru pusat yang masukkan. Sekarang dikasih. Kemudian perlu diingat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi ini bukan software yang harus kita install di laptop atau di PC, bukan, tapi dia aplikasi berbasis web. Sehingga untuk membukanya dibutuhkan software penjelajah internet, kayak misalnya Mozilla, Google Chrome atau Internet Explorer lainnya. Tapi untuk jenis browser yang disarankan yang kompatibel dengan aplikasi emis versi 2 ini adalah Mozilla Firefox. Jadi di antara semua ini software penjelajah internet atau browser yang kita gunakan, yang bisa dipakai, yang paling bagus dipakai, yang kompatibel adalah Mozilla Firefox. Versinya tidak ada masalah, mau versi yang terbaru atau yang lama. Sekarang syarat mendapatkan akun. Lembaga mendapatkan akun jika lembaga terdaftar di Kemenang yang tadi saya bilang, yang punya SK dan IJOP yang ditandatangani oleh kepala kantor. Kemudian yang kedua, operator lembaga berkoordinasi dengan operator kabupaten untuk mendapatkan akun emis dengan mempersiapkan data antara lain: satu, nama lembaganya, nama operator lembaga siapa, nicknya operator lembaga, nomor berapa nicknya, kemudian nomor statistik lembaga, nama TPP, email, dan nomor telepon. Saya garis merah password ini, saya kasih huruf warna merah. Ini bukan kita yang buat, nanti saya buatkan di passwordnya. Jadi tidak mutlak alamat email itu adalah passwordnya itu yang kita pakai, tidak. Jadi cuma kita masukkan nomor alamat emailnya, nanti saya buatkan passwordnya. Tapi untuk lebih gampang supaya lebih cepat prosesnya, ini saya bawa format daripada kita yang ke kantor cuma gara-gara mau buat akun. Mendingan ini kita isi sebentar. Ini saya isi selengkap-lengkapnya datanya, karena ini nanti yang kita pakai untuk masuk di aplikasi emis. Jadi bisa perbaiki tulisan kita supaya saya bisa baca, karena yang namanya email beda, jangankan beda huruf, ada angka buat angka, huruf besar dengan huruf ini saja tidak bisa digunakan kalau berbeda. Ini selanjutnya kita masuk di inti emis. Penjelasan tentang cara mendownload template, kemudian cara pengisian update data emis, dan selanjutnya upload template. Jadi, tapi Bapak Ibu kita perhatikan, langkah pertama untuk mengakses aplikasi emis adalah dengan membuka link di bawah ini. Ini link yang kita gunakan untuk masuk di aplikasi emispenis.kemenang.go.id/telekontrak versi 2/login. Setelah kita masukkan, muncul layar seperti ini. Inilah layar utamanya emis. Muncul ini, nanti kita masukkan. Setelah muncul ini, nanti itu akun yang saya buatkan itulah yang kita gunakan masuk ke username dan password. Jadi username-nya itu email yang kita tulis di sini, kemudian passwordnya saya yang buatkan. Ini yang kolom ketiga ini ini kita jawab saja. Misalnya di sini keterangannya 2+3, berarti kita ketik 5, login.
Setelah diklik login, muncul layar tampilan seperti ini. Di dalam menu emis, menu aplikasi ini ada 3 yang sangat penting. Ini kurang jelas, kurang besar layarnya. Di sini tertulis data lembaga. Jadi yang paling pertama kita bikin kalau masuk lagi di aplikasi ini dulu kita buka data lembaga. Ini ada kita tulis di sini di atas. Tapi kita klik data lembaga, kemudian klik yang warna apa ini? Orange kuning. Ini warna kuning, kita klik tulisannya ubah data. Tulisannya ubah data. Setelah kita klik ini muncul layar seperti ini. Inilah yang kita isi semua. Ini yang kita isi semua ini. Yang masih kurang, yang belum terisi kita isi. Contohnya yang paling urgent, yang paling penting. Ada di sini keterangan latitude, longitude. Itu maksudnya titik koordinat lembaga. Bagaimana cara mendapatkan nomor titik koordinat lembaga? Buka HPK, kemudian harus cek lokasi, buka Google Map, harus di lembaga berdiri, jangan di luar. Maksudnya harus di lembaga supaya titik koordinat itu langsung tertuju ke lembaga. Fungsinya apa? Fungsinya itu longitude sama longitude. Kalau misalnya orang pusat, orang provinsi mau mengecek lembaga, dia langsung cuma masukkan nomor itu di internet, sudah bisa ketahuan. Lembaga Bangul Rahman di sini, lembaga TPG apa di sini. Jadi cuma melihat dari ini. Ada kemarin yang mengisi ini, dia tulis apa itu? Dia tulis di longitudenya TPG ini belakang kantor camat dekat pasar. Bukan seperti itu, tapi berupa angka. Betul memang titik koordinatnya di sini, tapi yang kita minta adalah nomor titik koordinatnya lembaga. Kemudian di bagian data pendirian, bagian ini data pendirian ada tahun berdiri Hijriah, tahun berdiri Hijriah dan tahun berdiri Masehi. Ini kita isi juga. Ada yang tanya, di mana Pak bisa dapat tahun berdirinya? Justru saya mau tanya, kapan berdiri lembaga? Kalau berdirinya 2000, misalnya 20, cek di kalender. Kalau 2020, apa itu Masehinya? Apa itu Hijriahnya? Gitu. Gampang sekali sekarang, sistem buka di Google, selesai. Kemudian ini nomor SK hijau. Banyak juga yang salah paham mengisi. Yang dia isi nomor piagam. Kan ada 2 macam yang dikasih, SK sama piagam. Yang dimasukkan di sini nomor SK hijau, nomornya SK yang 2 lembar itu, yang warna putih, yang kertas biasa. Ada itu surat keputusan di bawahnya tulis nomor 394 misalnya tahun 2021. Itu yang kita masukkan di sini. Kemudian tanggalnya, tanggal SK hijau itu di lembaran kedua SK. Di atasnya tanda tangannya Pak Kandet. Ditetapkan di Bulukumba tanggal 25 Agustus misalnya. Oke, selanjutnya. Setelah tadi kita isi semua ini kolomnya, kita klik simpan. Otomatis kalau kita sudah klik simpan, sudah tersimpan data tadi emis untuk menu yang pertama, yang tadi yang data lembaga. Selanjutnya kita pindah ke menu yang kedua, download template. Ini nanti yang kita akan download ini yang saya kotak warna merah ini. Ada 10 item. Ini ada 10 item ini yang harus kita download. Ini 10 item ini kita download. Setelah kita download, upayakan kita buat folder khusus untuk hasil downloadan ini. Jangan dicampur sama file yang lain, supaya pada saat kita mau upload dia tidak korup. Jadi misalnya kita buatkan folder di drive DK atau di misalnya. Setelah itu kita gabungkan semua ini file.
dan jangan sampai merubah nama file. Misalnya kita download kemudian file itu misalnya ke lembaga pimpinan, jangan lagi rubah-rubah bilang ke lembaga pimpinan TPK Abdurrahman. Otomatis pada saat kita upload masuk ke emis, ke ini, ke apa namanya, menu yang ketiga, tidak mungkin dia masuk karena berbeda nama file ini. Jadi jangan dirubah, jangan dirubah di nama filenya. Setelah kita download file tadi, isinya itu seperti ini. Mungkin kita sudah pernah lihat ya, yang dikirim melalui TPK. Itu sebetulnya sama dengan ini, sama ini. Cuman ini dulu kan waktu saya kirim dulu ke masing-masing TPK kecamatan, itu kan dulu masih zamannya aplikasi e-monitor maka waktu saya kirim melalui TPK, ini dulu masih zamannya aplikasi e-monitor. Di aplikasi e-monitor itu masih manual, jadi saya yang download, kita yang isi, kemudian kita lagi yang store ke saya. Kalau sudah selesai, saya yang upload masuk ke emis. Tapi sekarang aplikasi baru ini semuanya dikasih kewenangan untuk operator lembaga mendownload, mengisi, mengupload supaya lebih gampang. Dan repot kalau saya yang download, kita isi, saya yang upload, pulang-pulang balik untuk kantor. Misalnya datang di kantor store, tapi Pak, ini hasil emisku, update emisku. Saya masukkan ke aplikasi, tertolak misalnya karena adanya kekurangan pengisian. Pulang lagi hilang kerja di kerja. Setelah dikerja, datang lagi ke kantor store. Pulang-pulang balik. Ini dengan adanya aplikasi yang baru, aman nih di rumah saja, cari wifi yang bagus, jadi lebih mempermudah. Cuma saya mau kasih lagi, ini yang apa namanya, yang terblok warna merah ini, yang di kolom A, B, C, jangan sama sekali merubah, menambah atau mengurangi. Intinya jangan ada rubah-rubah. Ini yang warna merah ini, 3 kolom. Ini yang jangan ada rubah-rubah. Meskipun salah, misalnya cocok nih nomor statistik kita, tapi nama TPK kita salah, misalnya nomor statistik cocok, nama TPK Nurul Amin, harusnya Nurul Iman. Jangan dirubah di sini, jangan dirubah ya. Tapi bagaimana caranya? Datang ke kantor, melapor ke Ibu Andi Ilma, bilang salah di nama TPK ku. Nanti Ibu Andi Ilma verifikasi, setelah itu saya untuk saya masuk di emis. Dan jangan kita rubah di sini. Kapan dirubah di sini? Bagaimanapun caranya tidak bisa akan berhasil untuk diupload masuk di emis karena berubah data. Kalau yang di kolom sini yang 3 ini sudah sistem yang dirubah sama sekali. Yang boleh kita isi ini di kolom warna kuning. Sebelum kita isi di kolom warna kuning ini, sebelumnya kita lihat dulu petunjuk pengisian data. Dia ada di bawah, di situ di sheet pertama ada tertulis petunjuk. Kita baca-baca dulu ini cara pengisiannya. Contoh, taruhlah nama pimpinan. Kita tulis nama pimpinan kita siapa, gelar depannya apa, kemudian ini gelar belakang apa. Ini jenis kelamin. Sebelum kita isi semua ini kolom-kolomnya, kita lihat di sini cara pengisiannya. Kalau jenis kelamin, ini dia ada di nomor 2, di poin 2, jenis kelamin. Laki-laki 1, perempuan 0. Berarti yang kita isi di sini jenis kelamin, jangan tulis laki-laki, tulis 10, tapi sesuai dengan petunjuknya, sesuai di sini. Laki-laki 1, perempuan 2. Jadi kita masukkan di sini nomor 1 kalau laki-laki, nomor 2 kalau perempuan. Sama halnya juga kalau PNS 1, non PNS 2 misalnya. Jadi yang ditulis di situ PNS. Salah ya. Kita upload pasti tidak bisa upload. Paham Ibu sampai sekarang? Ya, langsung kita tanya kalau misalnya ada yang kita bertanya. Bisa apa itu? Berarti lama kabar ada yang sekarang.
Berapa terakhir nomor statistika? Nomor terakhirnya berapa? Nomor itu kan dari BKPM ini. Belum memang mendaftar, baru mau. Oh sudah masuk di 25, berarti sedang diproses nih. Berarti kita masuk tadi di 214 lembaga itu. Nah, jadi tunggu mungkin. Ya, yang ini yang tadi saya bagi untuk mengisi yang terdaftar di EMIS yang kita isi nih. Karena biar kita juga isi dari gunanya kalau udah ada. Jadi yang bisa buat tadi itu yang kita isi itu khusus dulu ya. Yang ada di lembaganya di EMIS. Kalau yang belum terakhir nanti kita melapor, kita tinggal WA kan, yang Pak saya juga ada tiap buku, baru yang ada SK misalnya, nanti di belakang. Sampai pengisian data ini paham nih? Ada yang mau ditanyakan sampai di pengisian data? Intinya semua ya, pasti diketahui kalau kita dapat SK. Karena semua pendaftar lembaga baru ada SK-nya, EMIS yang lama juga ada SK-nya, cuma bedanya yang pendaftar baru itu SK-nya per satu lembaga, per lembaga maksudnya. Kalau yang yang EMIS yang lama itu dia kolektif SK-nya, tapi semuanya ada SK-nya dari Kemenak ya, bukan dari BKPM ini, dari Kemenak. Yang kita gunakan di sini SK hijau dari Kemenak, bukan dari organisasi lain yang kita masukkan maksudnya, yang kita input masuk lagi. Baiklah, selanjutnya setelah kita isi, tadi Ibu kita perhatikan dulu sebentar. Setelah kita isi semua ini dan sudah lengkap nih, keterangannya lagi file template Excel yang sudah diisi dan dilengkapi. Selanjutnya disepas ke file CSV, ke format CSV. Caranya ini, saya yakin kalau operator yang begini sudah di luar kepala ini. Jadi kalau kita mau save as ke CSV, buka klik ini di ujung, kemudian save as, muncul layar seperti ini, yang pertama kita lihat, ini buka di sini, save as tipe, kemudian cari pilih CSV, itu ada di tengah, ini yang terblok warna biru. Setelah muncul, ketemu, klik save. Setelah kita klik save, kita masuk di sekarang ini yang terakhir untuk penguploadan file. Ada di menu keempat ini upload template. Yang pertama kita pilih file dokumen template. Ini pilihannya ini ada 10 item sesuai file yang kita download tadi, ada 10 juga. Jadi kita pilih dulu di sini misalnya yang kita sudah isi datanya di kelembagaan pimpinan misalnya, kita mau upload pimpinan. Jadi kita pilih dulu ini dokumennya kelembagaan pimpinan. Setelah diklik ini, kita klik lagi browse-nya kita cari tadi di mana kita simpan file di folder mana. Pilih pimpinan, jangan dipilih yang lain karena tadi yang kita pilih sebelumnya di sini. Kalau di sini pimpinan kita pilih, berarti yang kita cari filenya juga pimpinan. Jangan yang kita pilih pimpinan kemudian file yang kita cari di sini kesiswaan, pasti salah, beda file. Setelah ketemu filenya, baru terakhir kita klik upload dokumen. Ini ada catatan kecil ini warna orange di bawahnya browse, tertulis pastikan file template
sudah disimpan dalam format CSV. Jadi memang harus CSV, tidak boleh file format yang lain. Setelah kita upload untuk file pertama, kita ulangi cara di atas untuk 10 item file. Kan ada 10 item itu, ada 10 item. Jadi kita ulangi dengan cara yang sama. Paham Ibu? Insya Allah. Kalau misalnya tidak paham, makanya saya buat grup emis kecamatan Bentukiro. Sudah masuk semua mungkin di grup itu. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang terkendala masalah emis, bisa curhat di grup itu. Dan tidak mesti juga semua curhatan saya yang balas. Kalau misalnya ada teman yang lain yang sukses dan paham, bisa saling berbagi. Itu tempat bukan untuk tempat saya menggurui, bukan. Saya juga di sini bukan menggurui, bukan belajar, tapi saling berbagi. Di grup itu juga kita saling berbagi. Di TPK A selesai ini uploadannya, TPK bertanya, bagaimana? Yang begitu bukan saya menjawab, cukup. Kalau misalnya ada yang jawab teman-teman, berarti dia sudah berhasil, dia sudah lalui itu. Kita bisa dibantu di situ. Jadi silakan nanti saling bertukar pikiran di grup emis. Kalau misalnya juga misalnya malu-malu bertanya di grup, mau bertanya langsung ke saya bisa. Ini nomor WA aku. Ada juga jadi emis. Jadi di grup emis. Paling tidak ya sampai jam 12 malam lah batasnya. Yang lewat dari itu karena kemarin aku simbang, aku lagi simbang sampai jam 2, setengah 3 malam nelpon. Kaget kan? Saya kira ini mungkin keluarga yang sakit, keluarga yang meninggal atau bagaimana. Dan setengah 3 ternyata ditanya kenapa Pak? Dari mana Pak? Saya dari TPK. Muhammad Rasulullah setengah 3 orang lagi tidur enak. Jam setengah 3 subuh. Oke. Terima kasih. Ya mungkin inilah penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada misalnya pertanyaan, sebentar insya Allah saya akan berikan dulu ke moderator. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa paham. Ada kendala bisa ditanyakan di grup atau melalui saya. Jadi mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang. Kalau ada lebih, kita masing-masing bisa menerima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi